tidak bisa ngeluarin kalau suara-suara misalkan kita, kalian tidak sudah bisa menjelaskan mengeluarkan aspirasi aspirasi itu, kita sebagai anggap rakyat. ya, Baik, Oke, baik, Ibu langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selamanya. Amin. Oke, baik. Kita bertemu lagi ya di pertemuan Ibu tentunya di pelajaran sejarah Indonesia. Oke, sebelum ke materi ya, sebelum ke lanjut, Ibu pengen kita sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Oke, sebelum lanjut mungkin Ibu pengen tahu nih kita pas pembelajaran kemarin. Minggu kemarin kita membahas mengenai tentang apa? Ada yang tahu? Iya betul ya, jadi minggu kemarin kita membahas mengenai akar-akar nasionalisme juga dengan tahapannya. Nah, Ibu pengen tahu nih dari kalian, nasionalisme itu apa sih? Ya betul ya, nasionalisme adalah cinta tanah air. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita mengikuti upacara bendera, mencintai produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Betul ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup pahamnya mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia juga dengan tahapannya. Nah, paham semuanya? Oke, kita akan maju ke bab berikutnya yaitu di bab 9 tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Oke, kalian tahu nggak sih adanya demo, adanya OSIS sekolah, juga adanya musyawarah di kelas itu merupakan demokrasi loh. Ada yang tahu? Nah, tapi kalian udah tahu belum adanya demokrasi ini timbulnya dari mana gitu? Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menghubungkan akar-akar demokrasi di Indonesia dan menyajikan hasil telaahan akar-akar juga lahirnya demokrasi di Indonesia dengan benar. Nah, jadi untuk kalian boleh dikeluarkan alat tulisnya dan untuk barang-barang yang tidak berkepentingan mohon untuk tidak disimpan di meja ya. Boleh, silahkan. Oke, baik kalian sudah siap ya untuk belajar tentang akar-akar demokrasi ya. Nah, demokrasi. Kalian tahu nggak atau pernah dengar demokrasi itu apa? Kemudian sistem demokrasi di Indonesia itu bagaimana? Dan demokrasi itu muncul pertama kali di mana sih gitu kan? Nah, demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos yaitu kekuasaan atau pemerintahan. Artinya apa? Artinya adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik ini dipegang oleh rakyat atau warga negara ya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Jadi rakyat ini memiliki kedaulatan tertinggi gitu ya. Kalau menurut Abraham Lincoln yang merupakan petisi dan juga presiden ke-16 di Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Di rakyat ini menempatkan rakyatnya ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi gitu seperti itu ya, dimana juga menerima keputusan mayoritas dalam pengambilan keputusan politik seperti itu. Paham? Nah, kemudian sistem demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Sistem demokrasi di Indonesia itu menganut sistem demokrasi, Undang-Undang Dasar, dan juga Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia ya. Sebagai kita yang ketahui, Pancasila yang pertama, poin pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana konsep ini itu menekankan akan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan ya, serta semangat kekeluargaan, juga gotong royong dalam kehidupan dan juga kebangsaan.
Nah, nilai Pancasila ini menekankan pada sila yang keempat yang berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana poin keempat ini menjelaskan bahwa rakyat ini berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dalam permusyawaratan juga perwakilan. Nah, hal ini tuh berarti rakyat berpartisipasi gitu dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun mewakili melalui wakil mereka seperti itu. Nah, untuk contoh dari demokrasi itu sendiri adalah pemilu ya. Pemilu artinya adalah pemilihan umum di mana pemilu ini adalah memilih wakil rakyat. Jadi pemilu ini gunanya untuk apa? Pemilu ini gunanya untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk ya di pemerintahan wakil rakyat. Untuk apa? Untuk kita ya, untuk mendengarkan suara kita, untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat. Karena apa? Tadi kembali lagi yang ke pertama, karena apa? Karena kita adalah sebagai pemegang utama ya, rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan politik ya. Jadi kita ikut campur dalam hal tersebut karena kita tidak mungkin ya seorang rakyat akan memimpin secara langsung gitu. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu warganya banyak sekali. Tidak mungkin kan nanti seorang rakyat akan memimpin semuanya. Jadi apa? Kita tentunya butuh seorang wakil rakyat yang akan mendengarkan suara kita. Seperti itu ya. Contoh dari demokrasi adalah pemilu gitu. Tidak hanya itu ya, pemilu juga merupakan hak asasi warga negara yang merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak kita ya sebagai warga negara di bidang politik ya. Untuk apa? Untuk menentukan pilihan kita ya, untuk memilih pemimpin tentunya. Karena apa? Karena pemilu ini dilakukan secara adil, bebas ya, jujur untuk memastikan bahwa pilihan kita ini benar-benar kehendak rakyat gitu, kehendak kita sebagai rakyat seperti itu. Dan juga pemilu ini membantu menguatkan demokrasi gitu dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi ya, untuk memilih menentukan negara tersebut. Nah, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai demokrasi? Ya, silahkan. Ya, pertanyaannya adalah ciri negara demokrasi itu seperti apa gitu ya? Iya, betul. Ciri negara demokrasi itu seperti apa sih gitu kan? Nah, yang pertama adalah adanya wakil rakyat yang mencerminkan rakyat. Artinya apa? Kalau misalkan di suatu negara ada perwakilan rakyat yang mencerminkan rakyat, ya, maksudnya yang mendengarkan rakyat itu adalah ciri negara demokrasi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu yang telah Ibu sebutkan tadi adanya pemilu atau pemilihan umum ya. Terakhir yaitu pemenuhan hak asasi manusia di mana kita bebas itu ya bersuara. Kita luapkan di pemilu gitu. Kita menerapkan di pemilu maksudnya seperti itu. Nah, untuk ciri negara demokrasi itu banyak ya contohnya, namun Ibu dapat menyebutkan hanya 3 saja ya yang telah Ibu sebutkan. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi karena kita akan lanjut ke selanjutnya ya. Lahirnya atau munculnya demokrasi pertama kali itu di mana? Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Jadi kalian kalau misalkan ada yang penting boleh dicatat atau boleh disimak baik-baik videonya ya. Oke, Ibu akan tayangkan videonya. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta, sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal.
Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirits of the Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh Presiden, wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Nah, untuk menguji pemahamanmu, sekarang coba jawab, sikap manakah yang sesuai dengan prinsip demokrasi? Nah, ini ada pertanyaan ya buat kalian, apa gitu sikap demokrasi itu seperti kayak gimana gitu contohnya maksudnya. Nah, ada poin A, poin B, poin C, poin D. Nah, kalian memilih poin berapa nih? Iya, betul ya. Yang tepat adalah poin A, yaitu menghargai pendapat teman. Kenapa? Karena dalam demokrasi menghargai pendapat teman itu adalah kuncinya ya. Kuncinya kenapa? Karena kita dapat menghargai perbedaan pendapat gitu. Jadi demokrasi ini ya semua orang memiliki hak masing-masing gitu. Dengan kalian menghargai pendapat teman ini tuh dapat membantu menciptakan suasana yang damai gitu ya. Jadi teman kalian itu akan merasa aman gitu dengan mengungkapkan pendapatnya gitu. Tanpa takut mereka tuh dihukum atau tanpa takut dia tuh kayak apa adanya rasa takut di hati teman kalian itu tuh. Jadi setiap orang kan pasti berbeda-beda pendapat ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik gitu ya
harus mendengarkan pendapat dari orang lain ya, karena setiap pendapat tidak akan sama seperti kita. Nah, tapi dengan kita harus mendengarkan pendapat orang lain itu bukan berarti kita harus setuju dengan pendapat orang lain gitu ya. Ini tuh berarti kita harus mendengarkan dengan mempertimbangkan argumen tersebut ya dengan baik, juga menghormati hak orang lain. Untuk apa? Untuk menyatakan pendapat mereka ya. Dengan cara apa kita menghargainya ya. Nah, perbedaan pendapat tersebut tuh dapat membangun masyarakat yang lebih demokratis seperti itu. Nah, paham sampai sini? Sebelum Ibu lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik, Ibu langsung lanjut saja ya. Nah, selanjutnya ada akar-akar demokrasi sebelum kemerdekaan, di mana pada saat itu tuh yang pertama yaitu pada saat kolonial Belanda ya. Pada saat kolonial Belanda ini, demokrasi ini terbatas pada tahun 1918 ya, di mana pada saat itu dibentuklah yang namanya Volksraad. Ya, Volksraad itu artinya apa? Artinya adalah semacam kayak perwakilan rakyat ya, tapi ini tuh lebih ke penasihat seperti itu. Nah, pada saat itu tuh anggotanya itu tuh ditunjuk, bukan hasil dari pemilu pada saat itu. Kemudian anggotanya juga banyak yang dari Eropa gitu, dari Belanda. Namun ada juga dari pribumi ini yang merupakan tokoh gerakan nasional di Indonesia. Ada yang tahu tidak tokoh Volksraad itu siapa saja? Nah, betul ya. Yang pertama ada Muhammad Hussein Tamrin dan juga ada Sutarjo. Di mana pada saat itu mereka itu memanfaatkan situasi tersebut untuk apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Nah, di mana Muhammad Hussein Tamrin dan Sutarjo ini tuh mereka dengan adanya demokrasi ini tuh mereka melakukan pergerakan gitu ya untuk melawan Belanda melalui praksi nasional yang dilakukan oleh Muhammad Hussein Tamrin dan petisi Sutarjo yang dilakukan oleh Sutarjo. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengusulkan kemerdekaan Indonesia pada Belanda, namun pada saat itu oleh Belanda ditolak ya. Namun adanya demokrasi pada saat itu tuh berlanjut hingga menjelang akhir dari Belanda dan digantikan oleh penjajah atau kolonial Jepang pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu zaman kolonial Jepang. Nah, pada saat itu demokrasi ini nggak berkembang. Kenapa? Karena pada saat itu tuh, nah Jepang ini tuh otoriter artinya apa? Nah, pada saat itu Jepang tidak membiarkan bangsa Indonesia bersuara bebas gitu pada saat itu tuh. Jadi pada saat itu tuh demokrasinya tidak berkembang ya. Kita itu bangsa Indonesia nggak bisa bersuara ya. Yang akhirnya pada saat itu rakyat ini geram gitu ya. Rakyat ini gitu kan kayak, kok kenapa sih kita nggak bisa ngeluarin pendapat kita gitu. Kita tidak bisa ngeluarin suara-suara kita, tidak bisa mengeluarkan aspirasi-aspirasi kita sebagai rakyat. Dan akhirnya pada saat itu tuh rakyat dan juga para pemuda ini bersatu ya. Dan akhirnya muncullah pergerakan nasional dan para pemuda. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk bersatu ya, untuk apa? Melawan bangsa penjajah kolonial Jepang pada saat itu tuh, untuk kita tuh biar bisa bersuara bebas kembali, karena kita tuh kayak kenapa gitu nggak bisa ngeluarin pendapat kita gitu kan pada saat waktu itu tuh tidak sama seperti pada masa kolonial Belanda pada saat itu. Dengan adanya otoriter dari bangsa Jepang ini membuat bangsa Indonesia ini menimbulkan atau memunculkan yaitu pergerakan nasional dan para pemuda. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bersatu melawan penjajah ya, sehingga pada saat itu memunculkan Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini apa? Kongres Pemuda ini artinya adalah perkumpulan para pemuda bangsa Indonesia pada saat itu untuk melawan penjajah. Nah, pada saat itu Kongres Pemuda ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama itu Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, dan kemudian Kongres 2 dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kemudian pada saat itu tuh adanya Kongres Pemuda 1 dengan Pemuda 2 ini tuh. Nah, di Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda ya. Di mana pada saat itu tuh Sumpah Pemuda ini tuh, nah Kongres Pemuda 2 ini, Kongres Pemuda 2 ini dilakukan 3 kali rapat ya. Nah, rapat yang pertama dilakukan di gedung KJB ya pada tanggal 27 Oktober 1928. Nah,
membahas tentang pentingnya semangat persatuan dan 5 faktor penguatnya, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian rapat kedua ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan membicarakan tentang pentingnya pendidikan kebangsaan, keseimbangan antara pendidikan. Kemudian terakhir, ketiga ini dilakukan ya dengan membicarakan mengenai nasionalisme juga rasa disiplin, atau kita harus mempunyai rasa disiplin pemuda itu, seperti itu. Nah, dengan adanya rapat kedua ini memunculkan yang adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nih, dari kalian ada yang tahu nggak membacakan Ikrar Pemuda? Boleh? Iya, betul ya. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, betul ya. Jadi yang pertama yaitu apa? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu apa? Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Poin yang pertama yaitu mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Nah, jadi pada saat itu, kemudian dari Sabang sampai Merauke, mereka harus memiliki rasa nasionalisme gitu untuk menjunjung persatuan tanah air Indonesia. Nah, yang kedua yaitu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, di mana ini tuh untuk menyatukan kelompok etnis ya. Karena yang seperti kita ketahui di Indonesia ini kita beragam macam budaya, agama, ras, suku, dan lain sebagainya ya, tanpa adanya perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini tuh alat komunikasi untuk berinteraksi, dimana ini tuh untuk memudahkan kita berinteraksi ya, komunikasi dengan rakyat Indonesia, dengan bangsa Indonesia di berbagai daerah, seperti itu. Nah, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian demokrasi, kemudian Indonesia ini menganut demokrasinya apa, kemudian demokrasi muncul pertama kali di mana, dan akar-akar demokrasi itu gimana, dan lain sebagainya? Ada nggak gitu kalian ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti bagian ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian, di mana kalian harus mengisi LKPD kalian ya, lomba kerja peserta didik. Nah, di mana kalian harus membentuk menjadi 4 kelompok ya. Nanti kalian harus mengisi pertanyaan dari ibu. Nah, masing-masing kelompok akan berbeda pertanyaannya ya. Nanti ibu akan bagikan dan kemudian nanti kalian isi di belakang. Kalau misalkan kalian sudah mengisi soal yang 3 ini, kemudian nanti kalian bertukar dengan teman kalian dan kalian switch gitu ya soal tersebut, soal ini. Ya, nanti kalian sesuaikan dengan jam yang kalian pilih. Nah, setelah kalian sudah mengisi semuanya, kalian presentasikan ke depan ya untuk perwakilan kelompoknya masing. Nanti cukup 1 orang saja yang ke depan. Oke, baik. Berikan tepuk tangan yang sudah maju ke depan. Nah, oke, baik. Ibu rasa mungkin kalian sudah cukup paham ya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia lah. Pengertian demokrasi, akar-akar demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah Ibu tadi jelaskan dari awal sampai akhir nih dari kalian, ada yang ingin nyimpulin nggak apa yang telah tadi Ibu sampaikan? Ya, baik, boleh, silahkan. Baik, terima kasih ya yang sudah menyimpulkan, dan berikan tepuk tangan dulu dong buat yang sudah menyimpulkan. Ya, betul ya. Jadi adanya demokrasi ini tuh nggak muncul secara tiba-tiba di Indonesia ini tuh ya, dari mulai adanya Polskrat, kemudian pergerakan nasional Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Muhammad Hussein Tamrin dan Soekarjo. Nah, kemudian gerakan masyarakat dan juga para pemuda ini menghasilkan atau melahirkan yaitu adanya Kongres Pemuda. Nah, adanya Kongres Pemuda ini juga melahirkan adanya Sumpah Pemuda, seperti itu. Ibu rasa pertemuan hari ini mungkin ya dicukupkan sekian. Dan nanti mungkin untuk di pertemuan selanjutnya sama ya kita akan membahas mengenai demokrasi ya. Kemudian kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti itu ya. Dan untuk tugas ya, untuk tugas nanti Ibu akan share di grup WA ya.
Nanti kalian siap-siap aja ya, tunggu saja ya, coming soon dari Ibu. Nah, namun sebelum ditutup, Ibu pengen nanya nih sama kalian, gimana nih pelajaran sama Ibu sekarang hari ini? Apakah menyenangkan? Belajar sama Ibu dapat dimengerti? Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum tutup juga Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih buat teman-teman semuanya ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan dapat dipahami, juga dapat diterapkan di kehidupan masing-masing kalian ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk minggu depan kita akan bertemu kembali ya, dan tugas-tugasnya nanti kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.